Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusia menggempur Kiev dengan serangan drone terbesar sejak perang dimulai, melukai setidaknya 23 orang dan merusak bangunan di seluruh ibu kota. Hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berbicara dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sirene serangan udara, dengungan drone kamikaze, dan dentuman ledakan bergema sejak awal malam hingga fajar saat Rusia meluncurkan total 539 drone dan 11 rudal menurut Angkatan Udara Ukraina. Serangan ini termasuk salah satu yang paling intens dalam beberapa pekan terakhir dan berlangsung lebih dari 6 jam. Warga berlindung bersama keluarga mereka di stasiun metro bawah tanah. Asap pekat menyelimuti pusat kota. Kepala Administrasi Militer Kiev, Timur Tkachenko, mengatakan serangan drone menghantam 13 lokasi berbeda di 5 distrik yang berada di kedua sisi Sungai Dnipro. Ia menyebut banyak dari target yang diserang merupakan kawasan permukiman, demikian dilaporkan Reuters. Sementara itu, sebuah video yang belum terverifikasi beredar di media sosial dan memperlihatkan kobaran api besar dengan asap tebal membumbung ke langit malam. Akun yang membagikan video itu mengklaim bahwa rekaman tersebut menunjukkan Bandara Internasional Kiev atau Zuliani terbakar akibat serangan besar-besaran Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang dijadwalkan berbicara dengan Trump pada Jumat nanti tentang perang dan penundaan pengiriman beberapa rudal pertahanan udara oleh AS, menyebut serangan ini sebagai serangan besar-besaran dan sinis yang dilakukan dengan sengaja. Patut dicatat bahwa peringatan serangan udara pertama di kota dan wilayah kami kemarin berbunyi hampir bersamaan dengan laporan media yang membahas percakapan telepon antara Presiden Trump dan Putin, kata Zelensky di platform X. Pejabat Kiev menyatakan bahwa serangan tersebut merusak sekitar 40 blok apartemen, infrastruktur kereta penumpang, 5 sekolah dan taman kanak-kanak, kafe, serta banyak mobil di 6 dari 10 distrik di Kiev. Polandia melaporkan bahwa bagian konsuler dari kedutaannya di pusat Kiev juga mengalami kerusakan, namun staf mereka tidak terluka. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan melalui telegram bahwa 14 orang yang terluka harus dirawat di rumah sakit. Ukrzaliznytsia, perusahaan kereta api milik negara Ukraina dan operator terbesar di negara itu, menyatakan melalui telegram bahwa serangan di Kiev memaksa mereka mengalihkan sejumlah perjalanan kereta penumpang yang menyebabkan keterlambatan. Kerusakan tercatat di kedua sisi Sungai Dnipro yang membelah kota, dan puing-puing drone yang jatuh menyebabkan fasilitas medis terbakar di distrik Holosivsky yang rindang, kata Klitschko. Serangan udara Rusia ke Kiev semakin intensif dalam beberapa minggu terakhir, dan termasuk beberapa serangan paling mematikan selama perang ke kota berpenduduk 3 juta orang itu. Trump mengatakan bahwa pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis tidak menghasilkan kemajuan sama sekali dalam upaya mengakhiri perang, sementara Kremlin menegaskan bahwa Moskow akan terus berupaya menyelesaikan akar penyebab konflik. Keputusan Washington awal pekan ini untuk menghentikan sebagian pengiriman senjata penting ke Ukraina memicu peringatan dari Kiev bahwa langkah itu akan melemahkan kemampuan mereka dalam mempertahankan diri dari serangan udara yang semakin intensif dan kemajuan di medan tempur. Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah berhasil menghancurkan 478 dari senjata udara yang diluncurkan Rusia sepanjang malam. Namun, serangan udara tetap tercatat di 8 lokasi di seluruh negeri dengan 9 rudal dan 63 drone. Video di media sosial menunjukkan orang-orang berlarian mencari perlindungan, petugas pemadam kebakaran memadamkan kebakaran di kegelapan, dan bangunan-bangunan hancur dengan jendela dan fasad yang porak-poranda. Kedua belah pihak sama-sama menyangkal menargetkan warga sipil dalam perang yang dilancarkan Rusia sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Ribuan warga sipil telah tewas dalam konflik ini. Sebagian besar adalah warga Ukraina. Diperkirakan lebih banyak lagi tentara yang tewas di garis depan, meskipun kedua pihak tidak merilis angka resmi korban militer. Dunia dikejutkan ketika Vladimir Putin dengan dingin menyatakan bahwa seluruh Ukraina adalah milik Rusia. Ia begitu percaya diri bisa menghancurkan militer Ukraina sepenuhnya. Kini 50.000 tentaranya hampir mencapai jantung kota Sumy. Bahkan Kiev mulai terancam. Rusia memulai strategi mereka, mulai dari taktik sepeda motor tempur, penghancuran jembatan yang dilakukan sendiri oleh Ukraina, hingga pergerakan terbaru pasukan Rusia di peta. 3 tahun setelah berhasil memukul mundur pasukan Rusia dari wilayah utara, Ukraina kembali menghadapi ancaman besar yang sama. Namun kali ini situasinya jauh lebih kritis.
Pasukan Rusia telah bergerak dari perbatasan Kursk dan kini hanya berjarak sekitar 29 km dari pusat kota Sumy, ibu kota strategis Ukraina di timur laut. Dalam pernyataan publik yang dramatis, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa pasukan Brigade Marinir ke-810 secara resmi telah melintasi perbatasan dan memasuki wilayah Ukraina, menandai dimulainya serangan darat besar-besaran ke Sumy. Yang lebih mengejutkan lagi, untuk memperlambat invasi Rusia, militer Ukraina menghancurkan sejumlah jembatan penting di wilayah Sumy. Langkah ini menunjukkan bahwa Kiev sepenuhnya menyadari situasi genting ini. Rusia tidak hanya menargetkan kota itu, tapi juga berusaha menguasai jalur logistik utama menuju ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa desa seperti Loknia, yang sebelumnya berhasil direbut kembali oleh Ukraina pada musim semi 2022, kini telah kembali jatuh ke tangan Rusia. Sejak Februari, pasukan elit Brigade Marinir Rusia ke-810 resmi masuk ke wilayah Sumy. Menurut pernyataan langsung dari Presiden Putin, ini adalah serangan darat pertama di Sumy sejak penarikan Rusia pada 2022. Brigade ini sebelumnya ditempatkan di wilayah Kursk dan dikenal berpengalaman dalam operasi cepat dan serangan garis depan. Kehadiran mereka di Sumy menandai dimulainya potensi serangan besar Rusia di front timur laut, memicu kekhawatiran perluasan konflik yang semakin dekat ke jantung Ukraina. Langkah ini juga disebut sebagai respons atas operasi Ukraina di wilayah Kursk tahun lalu. Peta pergerakan pasukan menunjukkan bahwa serangan Rusia tidak hanya terjadi di Sumy, tetapi juga meluas ke timur dan selatan, termasuk ke wilayah Donetsk dan Dnipropetrovsk. Unit divisi ke-90 dilaporkan beroperasi di perbatasan Donetsk dan Dnipro. Sementara pasukan reguler dari distrik militer pusat Rusia terus memperluas serangan mereka. Kremlin mengklaim bahwa tujuan serangan ini adalah untuk membentuk zona penyangga permanen di sepanjang garis perbatasan Ukraina-Rusia. Gubernur Sumy Ryhorov telah mengumumkan evakuasi darurat untuk 213 permukiman, termasuk 11 desa baru yang berada langsung di jalur pergerakan pasukan Rusia. Sementara itu, drone dan rudal terus menghantam area industri dan permukiman di Sumy yang menjadi benteng pertahanan terakhir kota tersebut. Lantas, strategi apa yang digunakan Rusia? Presiden Putin secara terbuka menyatakan bahwa Moskow bertekad menciptakan zona penyangga keamanan permanen di sepanjang perbatasan Ukraina-Rusia, terutama setelah serangan balasan Ukraina ke wilayah Kursk dianggap sebagai pelanggaran serius. Sumy, yang hanya berjarak 25 km dari perbatasan Rusia, menjadi fokus utama strategi ini. Berbeda dengan invasi besar-besaran di awal 2022, kali ini Rusia menerapkan taktik serangan cepat dan mobilitas tinggi. Pasukan awal yang dikirim bukan unit tank berat, melainkan pengendara motor tempur dan unit pengintai cepat seperti resimen senapan bermotor ke-22. Taktik ini memungkinkan mereka menyusup ke desa-desa, merebut kendaraan lapis baja Ukraina seperti La Super Bison, serta melakukan serangan mendadak ke posisi-posisi vital. Puncak dari strategi ini terjadi pada 13 April 2025 saat Rusia meluncurkan 2 rudal balistik Iskander-M ke pusat kota Sumy. Targetnya adalah pertemuan para komandan militer Ukraina dalam sebuah acara penghargaan di area permukiman padat penduduk. Di saat peluru dan rudal terus menghantam dari luar, kehancuran batin rakyat Sumy kini datang dari dalam. Rasa pengkhianatan, ketakutan tanpa akhir, dan ancaman kekerasan dari negara sendiri semakin nyata. Pertempuran ini tidak hanya menguras darah dan sumber daya, tetapi juga memperlihatkan perbedaan mencolok dalam jumlah korban militer serta respons politik global yang mengikutinya.